Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien saya, itu penyuluh tentang hipertensi. Alat yang saya gunakan pada kegiatan ini itu lembar balik dan leaflet. Baiklah, langsung saja kita kepada wawancaranya. Waalaikumsalam. Saya duduk, Pak Randy. Baiklah, Pak Randy, sesuai janji saya kemarin, saya akan melakukan pendidikan kesehatan wawancaranya dengan Pak Randy di hari ini. Waktunya memang agak telat ya sedikit Pak Randy karena saya tadi ada kegiatan juga. Baiklah, Pak Randy, sekarang saya akan menjadi saya, yaitu akan melakukan pendidikan kesehatan dengan OCDC. Apa Pak Randy bisa? Pak Randy misalnya di mana di sini aja? Pak Randy kira-kira berapa menit di sini? 10 menit atau 5 menit ya? Kalau begitu Pak Randy, saya akan melakukan pendidikan kesehatan OCDC pada Pak Randy ya. Kurang lebih waktunya 5 atau 10 menit di sini. Baiklah Pak Randy, sebelum melakukan ini bagaimana tentang diri kita pengurangan? Ada masih sering nyeri. Masih sering diri juga ya? Terus Oh gitu ya Pak Randy. Baiklah, kalau memang begitu Pak Randy, saya akan melakukan langsung saja ya Pak Randy. Ya. Sebelumnya Pak Randy tahu nggak apa itu hipertensi? enggak. Tahu ya Pak Randy? Baiklah, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Pak Randy. Hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah, sistol dan diastolnya. Sistol pada tekanan di atas 140 dan diastolnya itu 90 mm. Kemarin tekanan darah Pak Randy 160 ya, 160. Baiklah, itu kan tergolong pada hipertensi ya Pak Randy. Yang kedua, Pak Randy tahu nggak apa itu penyakit hipertensi? Nggak tahu ya Pak Randy. Penyebab hipertensinya itu salah satunya ada disebabkan karena usia, keturunan, jenis kelamin, dan faktor yang lainnya seperti makanan dan faktor psikologis lainnya. Pak Randy setelah lakukan kemarin itu, Pak Randy ada keluarga yang mengalami hipertensi ya. Dan Pak Randy juga merokok ya. Menurut Pak Randy itu termasuk mana? Apakah bisa jadi penyebab? Saya adalah Pak Randy, dari penyebabnya dari Pak Randy itu ada di sini ya, faktor-faktornya itu ya. Kemudian Pak Randy tahu nggak faktor yang dapat diubah pada hipertensi? Nggak tahu. Pak Randy ada berolahraga? Jarang. Masih jarang juga berolahraga Pak Randy. Baiklah Pak Randy, faktor yang dapat diubah pada pasien hipertensi itu yaitu pertama itu olahraga, rokok, obesitas, dan minuman alkohol. Pak Randy, dari tadi faktor yang empat ini, faktor yang mana yang Pak Randy alami? Merokok, tidak olahraga, dan mengalami berat badan juga ya Pak Randy ya, cukup Pak Randy, itu udah 4 kemarin ya. Kemudian Pak Randy juga ada pemikiran yang banyak? Ada? Enggak. Enggak ada ya. Mengusir obat-obatan? Nggak ada ya. Bang Randy tahu nggak tanda-tanda hipertensi itu apa? Nggak ada, nggak tahu ya. Saya sebenarnya Randy, tanda-tanda hipertensi itu salah satunya itu adalah sesak nafas, penurunan, mengalami mata kabur, telinga berdering, mual, muntah. Dari tanda dan gejala hipertensi ini yang mana yang paling Tentang mata kabur atau mata kabur ya, dan mual itu juga ada. Nggak ada, sekali ada ya. Mbak Randy juga mengalami sakit kepala, ya. berat duduk, Tepuk. susah tidur, Ya. dan pusing juga ya. Mbak Randy tahu nggak komplikasi yang bisa ditimbulkan pada hipertensi? Enggak tahu. Baiklah Mbak Randy, saya akan jelaskan ya.
komplikasi yang bisa berkemungkinan terdapat pada pasien hipertensi ini, salah satunya adalah penyakit jantung, penyakit pembuluh darah tinggi, stroke, gangguan nafas, penyakit ginjal, dan gangguan cerebral seperti anxiety. Mbak Randy tahu nggak penata hipertensi metode Patu? Nggak tahu ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskannya dulu. Metode Patu itu adalah singkatan dari periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Nah, Mbak Randy jarang berobat juga ya, dan juga tidak patuh minum obatnya. Masalahnya Mbak Randy itu kontrolnya terus setiap minggu harus obat kontrol. Terus ada atasi penyakit dengan pengobatan yang cepat dan beresiko. Yang terakhir itu kan berkala kalau habis obat langsung ke sekarang. Tetap diet dengan gizi seimbang. Berarti juga jarang makan buah dan sayur ya, terutama titik-titik ya. Kemudian ada upaya aktivitas fisik dengan aman, yaitu berolahraga gitu kan. Kemudian ada hindari asap rokok, alkohol dan karsiogenik lainnya. Berarti juga mengkonsumsi rokok ya. Seharusnya sih sekarang ini kurang-kurangin ya, misalnya sebat sehari, terus sebat pasar seminggu gitu. Pak ini tuh nggak pencegahan hipertensi dengan metode CRT? Nggak tahu ya. Saya akan melakukannya Pak ini. CRT itu adalah singkatan dari cek kesehatan secara patuh, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Itu adalah singkatan dari kepanjangan dari CRT. Jadi pada apa ini pada hipertensi ini harus dilakukan ya asap rokok tadi dan aktivitas dan makanan yang saya sebut. Ini harus ditingkat lagi supaya nggak terulang lagi hipertensinya. Kemudian pada Barendi itu nggak salah satu dampak yang diakibatkan oleh hipertensi ini apa? Atau ya dampak yang mungkin terjadi pada hipertensi ini nggak tahu ya. Banyak dampaknya itu adalah salah satunya stroke. Stroke ini pada orang yang punya hipertensi adalah pembuluh darahnya, pecahnya pembuluh darah yang sangat tersumbat itu dapat pecah sehingga mengakibatkan stroke. Itu stroke hemoragik itu ada pecahnya pembuluh darah di otak. Kayak itu ya berarti. Kemudian akibat otak jadi digenang oleh darah itu bisa mengakibatkan stroke tadi karena ada darah di otak itu berarti. Kemudian ada pengobatan hipertensi dengan obat tradisional. Berarti pernah mencoba obat tradisional pada hipertensi ini? Tidak pernah ya, dari terapi dari puskesmas nggak ada banyak. Salah satu obat tradisional yang diajukan itu sih seperti daun salam ya, berarti daun salam itu. Kemudian daun salam ini cara pembuatannya berarti tahu siapa makanya. Pada daun salam ini ambil 10 lembar daun salam, kemudian air bersih dan dan air hangat. Kemudian cara pembuatannya pertama itu daun salamnya dicuci dengan air bersih, kemudian diparut dan di blender. Setelah itu rebus dengan 3 gelas air, tunggu hingga air tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring dan minum pada malam hari secara teratur. Jadi air rebusan daun salam ini akan boleh dimakan ya. Maksudnya akan boleh diminum ya. Kemudian ketimun. Saya mentimun. Mentimun ini mudah diperoleh hari ini. Coba Mbak Reni rutinkan yang makan mentimunnya itu setidaknya tuh 1 kali sehari atau 3 kali sehari.
berbarengan untuk makan nasi kan, kayak itu kan kayak pengganti sayur-sayurannya akan mentimun itu kan. Coba yang Randy, mentimun ini juga ada penelitian lain yang mengatakan bisa menurunkan kandungan. Mentimun ini bisa di jus atau dimakan langsung, dibuka kulitnya dimakan langsung sesuai dengan selera Marendi apa yang Marendi suka. Kemudian daun alpukat. Kalau alpukat di tempat Marendi cukup banyak. Banyak ya, banyak daun alpukat. Cara pembuatannya itu pada ambil 5 atau 3 daun alpukat, kemudian ambil air panas dan air bersih. Cara pembuatannya, cuci daun alpukat sampai bersih, seduh dengan gelas air panas, minum 1 gelas sehari sekaligus kalau sudah dingin. Itu ya. Jadi air rebusan dari daun alpukat tadi itu yang diapakannya yang kemarin diambil ya. Bella, dari penjelasan tadi itu apa kabar yang diadakannya? Ada ya. Baiklah Pak Randy. Tadi Bang Randy apakah sudah mengetahui potensi itu apa? Sudah. Apa itu potensi Bang Randy? Peningkatan tekanan darah di atas 140 dan di atas diastolnya 90. Nah, bisa Barendi sudah bisa mengenalnya. Untuk Barendi dampak apa yang mengakibatkan hipertensi ini? Yang bisa mengakibatkan kita mengalami hipertensi ini? Dampaknya Salah satu yang menyebabkan kita hipertensi apa? Baik konsumsi merokok, bagus ya Barendi, kurang olahraga dan stres. Dan Barendi tahu apa tanda dan gejala jika hipertensi ini sudah terjadi? Pusing. Terus apa lagi? Belakang terus mata kabur menurut Marendi apa tadi daun herbal yang bisa untuk menangani hipertensi ini? daun salam, timun terus apakah kalau bagus sama Marendi juga tahu yang mengetahuinya herbalnya ya. Tadi tensi Pak Randy kita ukur masih 150 plus 90 ya Randy. Sekarang apa yang Randy alami rasakan? Jadi di punduk bagian belakang ya. Nyerinya tuh gimana? Yang timbul? Itu tusuk. Berapa menit Pak Randy? 2 menit. Hilang timbul Pak Randy? Ya. Menjalar kan? Tidak menjalar ya. Dan itu apalagi yang membuat sementara nyeri itu ada. Itu aja ya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kepada Pak Randy terapi relaksasi dari nafas dalam. Tujuan relaksasi nafas dalam ini untuk mengurangi nyeri yang Pak Randy alami dengan nafas dalam ini. Diharapkan nyeri Pak Randy itu dapat berkurang. Nafas dalam ini merupakan salah satu dari kebutuhan farmakologi. Dan ini bisa Pak Randy lakukan kapan saja tanpa ada komplikasi yang lainnya. Lebih sebelum saya melakukan relaksasi nafas dalam ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu caranya. Pertama, Pak Randy tutup mata Pak Randy, kemudian tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Pada saat tarik nafas melalui hidung tadi, tahan sekitar 3 detik dulu, baru hembuskan melalui mulut. Apakah Pak Randy paham? Paham. Baiklah, kalau begitu saya akan praktekkan terlebih dahulu ya. Pak Randy bisa melihat saja. Seperti itu kira-kira yang Mbak Randy. Sekarang coba Mbak Randy praktekkan. Tahan, hembuskan. Boleh mulut ya. Tahan, hembuskan. Coba boleh tahan, tarik, hembuskan. Bagaimana rasanya Mbak Randy setelah jadi hebatnya bisa melakukan juga akhirnya agak kurang Pak ini.
Baiklah Pak Randy, tadi itu adalah salah satu cara untuk mengurangi nyeri. Dan cara yang kedua itu bisa juga dengan cara relaksasi musik. Pak Randy sukanya musik apa? Musik Apa? Musik pembacaan Al-Quran. musik pop dan kita. Pop ya? Iya. Oh, biar relax ya. Iya, pikirannya. santai. Oh, santai ya. Bisa juga Pak Randy. Kalau Pak Randy sedang pusing, sedang sakit, bisa terapi itu Pak Randy dengar musiknya sambil relaxkan. Pada mendengar musik itu, coba Pak Randy banyak apakan kan ikuti musiknya, nikmati kan. Pikiran Pak Randy itu Pak Randy fokuskan ya pada musik itu, jangan pikirkan yang lain ketika Bapak bekerja atau apa yang di rumah atau di kantor, gunakan semuanya musik. Kita harapkan tapi musik ini dapat mengurangi stres yang Randy alami, stres yang tadi diturunkan, diharapkan juga hasilnya juga diturunkan. Itu Randy, maka Randy ngerti. Terapi itu kan ada juga. Baiklah Pak Randy, tadi juga kita sudah ada bahas terapi herbal untuk menurunkan hipertensi, ada juga terapi untuk menghilangkan nyeri seperti tarik nafas dalam, musik. Tadi juga sudah saya jelaskan tentang ada gejala hipertensi, penyebab hipertensi, apa itu hipertensi, faktor apa yang mempererat hipertensi, makanan apa yang mempererat hipertensi. Jadi sudah saya jelaskan. Sekarang bagaimana Pak Randy setelah kita lakukan wawancara tadi itu, bagaimana perasaan Pak Randy? Tenang, dekat tempatnya, cara pencegahannya. Oh, baiklah, berarti Pak Randy sudah tahu cara pencegahannya, obatnya, penanganannya kita juga sudah tahu ya. Baiklah Pak Randy, kalau memang Pak Randy sudah tahu dari itu, sesuai kontrak kita hanya bertanya untuk melakukan wawancara dan pendidikan kesehatan tentang hipertensi dan cara menentukan dirinya. Nah, kalau begitu Pak Randy, jika kita ada waktu lagi, kita akan berbicara lagi tentang masalah yang lainnya yang mungkin Pak Randy alami lagi. Jadi bisa ada masalah apa tentang penyakit terkait, mungkin penyakit keluarga, bisa saya konsultasikan saya insya Allah bisa menolongnya. Kira-kira sampai di sini dulu waktu kita berbincangnya Pak Randy. Sebelum itu saya juga ada di sini pembagian leaflet. Pak Randy juga bisa baca-baca materi di leaflet ini untuk terkait hipertensi. Mungkin Pak Randy lupa, mungkin bisa dibaca lagi dengan leaflet ini. Diharapkan Pak Randy bisa mengetahui kembali apa itu hipertensi. Bella Pak Randy, saya berikan dulu Pak Randy. Dibaca ya Pak Randy. Ya. Bella sekian dulu pertemuan kita, berbincang kita hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Sekian dulu Pak Randy. Permisi ya Pak Randy. Assalamualaikum. Baiklah, itulah hasil pendidikan kesehatan yang saya lakukan pada pasien saya dengan keluhan nyeri. Tadi juga saya melakukan pengecekan darah, saya juga mengalami hipertensi. Pada pendidikan kesehatan tadi saya mengajarkan pasien saya tentang tarik nafas dalam dan terapi musik yang diharapkan bisa dilakukan pasien untuk mengurangi nyerinya. Kemudian tadi saya juga telah melakukan pendidikan kesehatan dengan menggunakan sayur-sayuran seperti timun, seledri untuk obat herbal yang diharapkan bisa digunakan pada pasien agar pasien tidak terapi pengobatan dengan herbal selain obat-obatan. Kemudian tadi saya juga sudah melakukan evaluasi dan pasien juga sudah mengerti bagaimana cara menggunakan obat-obat herbal dan mengatasi nyeri secara farmakologi. Tadi saya juga tidak memakai masker, namun pasien saya disuruh untuk memakai masker.
saya tidak memakai masker alasannya agar nanti suara saya jelas terdengar, dan tadi saya untuk mengurangi dampak terhadap COVID, saya juga menjaga jarak dari pasien saya. Yang saya harapkan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.